Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zumratul Aini dengan NIM 2230404210 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan apa saja sih masalah dan tantangan dari manajemen sumber daya insani. Mari kita simak videonya berikut ini. Selamat menonton. Tantangan dalam manajemen sumber daya insani terbagi menjadi dua. Yang pertama, tantangan internal, dan yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan internal diantaranya yaitu motivasi dan retensi karyawan. Tantangan ini dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi serta menjaga motivasi mereka. Tantangan yang kedua merupakan kebijakan dan kepatuhan internal. Misal dalam menyusun kebijakan internal yang sesuai dengan peraturan perusahaan dan memastikan kepatuhan karyawan. Tantangan selanjutnya yaitu budaya organisasi. Membangun budaya organisasi yang mendukung produktivitas dan perkembangan karyawan. Selanjutnya tantangan eksternal. Tantangan yang pertama yaitu perubahan ekonomi dan pasar. Mengelola sumber daya manusia dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan perubahan di pasar. Tantangan yang kedua yaitu ketidakpastian hukum dan peraturan. Menghadapi perubahan dalam hukum ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi praktek manajemen sumber daya insani. Tantangan selanjutnya yaitu globalisasi. Manajemen sumber daya insani dalam konteks bisnis global termasuk perbedaan budaya dan regulasi internasional. Untuk mengatasi tantangan dalam manajemen sumber daya insani, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Pertama-tama, identifikasi dengan jelas tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ini bisa melibatkan pengumpulan data, wawancara, atau survei karyawan untuk memahami masalah yang ada. Selanjutnya yaitu penyebab akar. Usahakan untuk menentukan penyebab akar dari masalah tersebut. Ini mungkin melibatkan analisis lebih lanjut untuk memahami mengapa masalah tersebut muncul. Selanjutnya, rencanakan solusi. Setelah kita memahami penyebab masalah tersebut, rencanakan solusi yang spesifik dan praktis. Pertimbangkan apakah perlu mengubah kebijakan, memperbaiki proses, atau mengadakan pelatihan tambahan. Selanjutnya, melibatkan tim manajemen. Diskusikan tantangan dan solusi yang diusulkan dengan tim manajemen dan pemangku kepentingan terkait. Pastikan semua pihak terlibat dalam mengambil tindakan. Selanjutnya, evaluasi dan koreksi. Setelah implementasi, evaluasi hasilnya secara berkala. Jika solusi yang kita terapkan tidak berhasil seperti yang kita harapkan, bersedialah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Investasikan dalam pelatihan dalam pengembangan karyawan. Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Ini dapat membantukan mereka dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan keterampilan mereka. Selanjutnya, budaya organisasi. Bangun budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, komunikasi terbuka dan keadilan. Ini dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, manajemen kinerja. Terapkan sistem manajemen kinerja yang efektif, termasuk penilaian kinerja yang adil dan umpan balik berkala. Selanjutnya, monitoring dan perbaikan berkelanjutan. Manajemen sumber daya insani adalah proses yang berkelanjutan. Terus pantau perkembangan dan perbaiki strategi manajemen sumber daya insani sesuai dengan perubahan dalam organisasi dan lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, lihatlah contoh yang terbaik. Studi kasus dan contoh terbaik dari organisasi lain yang berhasil mengatasi tantangan sumber daya insani yang serupa dapat memberikan wawasan yang berharga kepada kita. Dapat kita ketahui bahwa setiap organisasi memiliki tantangan yang unik dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah sumber daya insani dapat bervariasi. Fleksibilitas, adaptabilitas, dan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mengatasi tantangan. Selanjutnya, masalah-masalah yang terjadi dalam manajemen sumber daya insani. Yang pertama, masalah internal. Di antaranya yaitu turnover tinggi. Karyawan yang sering pindah keluar dari organisasi dapat mengakibatkan kehilangan bakat dan biaya rekrutmen yang tinggi. Selanjutnya, konflik karyawan. Konflik antar karyawan dan manajemen dapat mengganggu produktivitas dan iklim kerja. Selanjutnya, kurangnya pengembangan karyawan. Kekurangan peluang pengembangan dan pelatihan dapat menyebabkan karyawan kehilangan motivasi dan keterampilan yang relevan. Selanjutnya, ketidakcocokan karyawan.
Penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan keahlian atau minat mereka dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kinerja yang rendah. Selanjutnya, masalah eksternal. Masalah eksternal yang pertama yaitu perubahan regulasi. Perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan seperti perubahan dalam upah minimum atau peraturan keamanan kerja dapat mempengaruhi biaya dan praktik manajemen sumber daya insani. Masalah selanjutnya yaitu persaingan di pasar tenaga kerja. Kesulitan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas karena persaingan di pasar tenaga kerja yang ketat. Selanjutnya, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat memerlukan pembaruan keterampilan dan penyesuaian dalam manajemen sumber daya insani. Dan yang terakhir yaitu perubahan demografis. Perubahan dalam struktur demografis tenaga kerja seperti penuaan populasi atau perubahan dalam kebutuhan keluarga karyawan dapat mempengaruhi kebijakan manajemen sumber daya insani. Untuk mengatasi masalah manajemen sumber daya insani, kita dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah sumber daya insani yang ada dalam organisasi. Ini dapat dilakukan melalui survei karyawan, wawancara, atau analisis data kinerja. Selanjutnya, analisis akar penyebab. Setelah masalah diidentifikasi, identifikasi akar penyebabnya. Apakah masalah tersebut bersumber dari kebijakan internal, perubahan eksternal, atau faktor lainnya? Selanjutnya, pengembangan solusi. Berdasarkan analisis akar penyebab, kembangkan solusi yang konkret dan praktis. Ini mungkin melibatkan perubahan kebijakan, pelatihan karyawan, atau penyesuaian dalam rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya, terlibatnya pemangku kepentingan. Dalam mengatasi masalah sumber daya insani, penting melibatkan pemangku kepentingan seperti manajemen tingkat atas, manajer, dan karyawan. Mereka dapat memberikan masukan yang berharga dan mendukung implementasi solusi. Selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan. Setelah solusi dikembangkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakannya dengan cermat. Pastikan untuk memantau perkembangan dan menilai dampak perubahan. Selanjutnya, evaluasi dan koreksi. Setelah tindakan dilaksanakan, evaluasi apakah masalah telah teratasi atau membaik. Jika diperlukan, koreksi dan penyesuaian lebih lanjut dapat diterapkan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Karyawan yang terampil cenderung lebih produktif dan termotivasi. Selanjutnya, budaya organisasi yang positif. Buat budaya organisasi yang mendukung komunikasi yang terbuka, kolaborasi, dan keadilan. Ini dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kepuasan karyawan. Selanjutnya, manajemen kinerja yang efektif. Terapkan manajemen kinerja yang efektif, termasuk penilaian kinerja yang adil dan umpan balik berkala. Langkah selanjutnya yaitu revaluasi dan perbaikan terus-menerus. Manajemen sumber daya insani adalah proses yang berkelanjutan. Terus revaluasi dan perbaiki strategi manajemen sumber daya insani sesuai dengan perubahan dalam organisasi dan lingkungan eksternal. Setiap organisasi memiliki tantangan dan masalah yang unik, dan pendekatan yang sukses mungkin berbeda-beda. Selain itu, memperhatikan perkembangan tren dalam manajemen sumber daya insani dan beradaptasi dengan mereka juga dapat membantu organisasi tetap kompetitif. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini dapat memberikan ilmu dan wawasan yang baru bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.